warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anissa Ramadhani dengan NIM 230304252. Saya berasal dari kelas 2 Rek A MGT 5. Di sini saya mengambil matkul tambahan yaitu Manajemen Teknologi Informasi di kelas 4 Rek A MGT 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dari Pak Iqbal Ahmad, SEMMM, selaku mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh dan komunikasi yang artinya hubungan atau pertukaran informasi. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya menggunakan bantuan peralatan khusus seperti peralatan elektronik. Dua sisi macam sistem telekomunikasi yaitu pengirim dan penerima informasi. Media komunikasi merupakan sebuah alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi seperti telepon, smartphone, TV, radio, dan lain-lainnya. Sistem telekomunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk apapun dengan menggunakan perangkat komunikasi dari satu tempat ke tempat lainnya, lebih baik dekat maupun jauh agar tetap bisa saling berkomunikasi. Yang kedua ialah internet, intranet, dan ekstranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat di seluruh dunia dapat diakses secara publik. Sedangkan intranet adalah jaringan internal yang bersifat privasi tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota suatu organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi internet. Sedangkan ekstranet ialah jaringan eksternal yang bersifat pribadi yang dapat diakses oleh mitra bisnis pemaksos atau pelanggan untuk membagi sebagian informasi bisnis secara aman. Yang ketiga ialah sistem informasi fungsional manajemen pemrosesan transaksi penjualan atau pemasaran customer relation management. Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis untuk memecahkan suatu masalah bisnis. Sistem pemrosesan transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang mengadakan pencatatan transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan adalah interaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli produk kepada konsumen untuk menghasilkan pendapatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui penawaran produk yang relevan yang bernilai bagi mereka. Sistem pemasaran adalah serangkaian proses atau tindakan yang perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang dengan mencakup berbagai proses seperti penjualan, promosi, periklanan, dan lain-lainnya. Untuk pengembangan bisnis, customer relationship management adalah salah satu strategi yang penting dalam menjaga pelanggan dan menghindari agar mereka tidak beralih ke pesaing yang berusaha untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan pelanggan. Yang keempat ialah e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk layanan informasi melalui jaringan komputer internet. Jenis e-commerce yang pertama ialah business to business, yang kedua business to customer, yang ketiga customer to customer, dan yang keempat adalah customer to business. Yang kelima yaitu business to administration, customer to administration, online to offline. Kelebihan e-commerce adalah dapat menghemat waktu, mencari produk lebih cepat, transaksi lebih mudah dan aman, biaya lebih terjangkau. Dan kekurangannya adalah barang tidak sesuai dengan ekspektasi, rawan penipuan, dan terjamin kualitas yang bagus, persaingan harga yang ketat dapat mengganggu manajemen keuangan dan lain-lainnya. Penelitian besar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan analisis dan menafsirkan informasi berupa target pasar, konsumen, pesaing, industri secara keseluruhan, periklanan, dan kualitas pelayanan. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan periklanan adalah proses untuk mempengaruhi target pasar agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau menggunakan layanan. Strategi periklanan yang baik dapat meningkatkan permintaan penjualan produk sehingga meningkatkan laba perusahaan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diterima atau dirasakan harus sesuai dengan yang diharapkan agar kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai memuaskan.
Yang kelima ialah supply chain management atau kita sebut dengan SCM. Supply chain management atau kita sebut dengan SCM adalah sistem yang mengintegrasikan proses pengelolaan barang, informasi dan jasa dari pemasok sehingga konsumen akhirnya. Jenis yang pertama ialah rantai supply upstream atau supply hulu, mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok. Biasanya itu adalah bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua adalah SCM, yaitu manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasok mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu adalah downstream atau supply rantai pasok hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar perusahaan setelah siklus produksi. Biasanya barang ini siap jual. Ini juga mendefinisikan proses yang diperluaskan agar produk-produk ini diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien, waktu, biaya, dan lain-lainnya. Permasalahan SCM yaitu permintaan pasar yang berubah, keterbatasan bahan baku, kesulitan fresh aid, kenaikan ongkos, kirim bahan dan bahan baku lainnya. Materi keenam ialah Artificial Intelligence, Expert System, dan Sistem Intelijen. Artificial Intelligence atau kita sebut dengan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau robot komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh makhluk cerdas, seperti yang sering kita mendengar sekarang, yaitu ChatGPT dan lain-lainnya. Expert System adalah sebuah program komputer yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI juga untuk mendidik keputusan dan perilaku manusia yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga ialah sistem intelijen adalah kemampuan untuk berperilaku cerdas dalam konteks sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi dan feedback. Yang terakhir ialah haki. Haki adalah hak yang dimunculkan oleh suatu hasil otak dengan penciptaan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Sejarah hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki di Indonesia dimulai pada tahun 1844 dengan pengenalan undang-undang pertama oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1885. Undang-undang merek dikenal diikuti oleh Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912 dan Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Setelah kemerdekaan, beberapa undang-undang tersebut tetap berlaku hingga diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta 1982. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1979 dan terus mengembangkan sistem haki hingga saat ini. Manfaat haki yaitu membantu melindungi pencipta dan hasil karya dari pelanggaran hukum, menyediakan perlindungan terhadap aset berharga yang dimiliki perorangan atau kelompok dalam bentuk hasil karya, mengaktifisasi dan mencegah terjadinya pelanggaran haki orang lain sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak, meningkatkan informasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau ide yang telah didaftarkan dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi